percaya pada kemampuanmu, Tuhan melihat hatimu, dan Tuhan mau pakai kamu sebagai alat di tangannya untuk sukseskan perayaan Pekan Suci kali ini. Karena itu, jangan lupa jaga hati, jaga iman, jaga fisik, dan tetaplah membiarkan dan membuka diri terhadap gerakan Roh Allah. Karena ini, kamu itu yang terpilih di antara banyak yang terpanggil. Ada berapa orang umat ya di Mataram menurut data-data? 2.400-an itu yang terdata. Maka kalau hari raya biasanya lebih dari itu. Karena yang tidak terdata pun pasti hadir. Dan di antara katakanlah 4.000 orang yang akan ikut misa Pekan Suci, perayaan Pekan Suci, 167 itu yang terpilih di antara 4.000 orang. Dan kamu Palma. Nah, pemberkatan daun palma ini akan dilaksanakan di lorong gereja, antara gereja dan aula seperti biasa. Dan terima kasih Pak Mike. Semoga tidak cuma 30 menit karena lagi ditunggu lagi saya sama orang penyelidikan kanonik di bawah. Tadi pinginnya mau ambil bahan dari sini tapi Tuhan tidak rela, MacBook-nya hanging. Tapi saya sudah siapkan kitab suci tadi. Mungkin Tuhan bilang jangan pakai itu alat modern, pakai saya punya kitab suci. Dan saya hanya mau mengatakan begini kepada kita seperti yang disampaikan oleh Pak Mike tadi. Kamu itu yang terpilih di antara banyak yang terpanggil. Ada berapa orang umat ya di Mataram menurut data-data? 2.400-an itu yang terdata. Maka kalau hari raya biasanya lebih dari itu. Karena yang tidak terdata pun pasti hadir. Dan di antara katakanlah 4.000 orang yang akan ikut misa Pekan Suci, perayaan Pekan Suci, 167 itu yang terpilih di antara 4.000 orang. Dan kamu adalah orangnya. Pertanyaannya, kenapa kamu dipilih? Jawabannya, tanya ke seksi liturgi. Tapi kalau saya boleh menyampaikan dari kitab suci, kamu dipilih karena Tuhan memandangmu pantas dan layak. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi rekan kerja Allah dalam mensukseskan perayaan Pekan Suci. Terus apakah yang lain tidak pantas dan tidak layak? Jawabannya, semua kita sebenarnya tidak pantas dan tidak layak. Apalagi kalau kita mau terima tubuh Kristus kan bahasanya begini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Maka kita semua tidak pantas. Tapi kenapa Tuhan pakai kita? Karena ada hati. Tuhan tidak butuh orang yang mampu. Tuhan butuh orang yang mau. Banyak yang mampu tapi belum tentu mau. Sedikit yang mau walau tidak mampu. Dan kamu dipanggil dan dipilih, tentu ada yang berkemampuan. Tetapi lebih karena kamu mau. Mau menjadi alat di tangan Tuhan. Nah, kamu ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk merayakan Pekan Suci. Tadi di gereja saya sudah singgung bahwa ini Pekan Suci. Dalam 1 tahun itu ada berapa pekannya? Katakanlah 365 hari, 12 bulan kali 4. Berapa? 62. 52 pekan. Berarti 51 pekan itu tidak suci. Hanya ada 1 pekan suci. Kenapa pekan ini suci? Kalau bulan kan ada bulan suci Ramadannya. Walaupun selama bulan suci itu, saya selalu goyon begini, itu bulan kan tidak berdosa, nggak perlu disucikan kan? Tapi kenapa bulan suci? Maksudnya dengan nama label bulan suci, semua orang merasa perlu selama bulan itu paling tidak sedikit kurang berdosa lah. Dan kita pekan suci itu karena memang pekan itu suci. Kenapa suci?
Karena kita mengenang peristiwa Yesus itu 1 pekan ada di kota Yerusalem. Dan 1 pekan itulah yang menentukan iman kita. Karena Yerusalem itu menjadi tempat yang sangat strategis dan panggung yang selalu dipakai oleh nabi besar untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Makanya tidak ada nabi besar yang belum pernah ke Yerusalem. Termasuk Nabi Muhammad kan walaupun jauh dari Yerusalem, dia di Mekah sana harus pernah mampir ke Yerusalem supaya dianggap sebagai nabi besar. Maka di Yerusalem itu dekat tembok ratapan itu ada namanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu dipandang sebagai tempat di mana Muhammad naik ke langit ke-7 dengan pakai buraknya, kereta kuda. Dan kalau kita ke Tanah Suci, saya sudah 2 kali ke sana, nanti di tembok ratapan itu bait Allah, tempat di mana Abraham itu mau menyembelih putranya di Ur itu. Dia mau membunuh putranya Ishak, tempatnya sekarang jadi bait Allah, dan itu ada tembok ratapan. Di sebelah tembok ratapan itu ada Masjid Al-Aqsa. Jadi di mana Muhammad naik ke langit ke-7. Di mana ke-1, 2, 3, 4, 5, lalu itu ke-7, nanti tanya mereka yang mengenal itu. Tapi paling penting kita begini, Yesus masuk ke kota Yerusalem karena dia diproyekkan oleh Allah untuk menyelamatkan dunia di kota Yerusalem. Karena Yerusalem itu kota suci, kota Tuhan. Maka semua nabi besar harus mengalami kota Yerusalem. Dan 1 pekan di Yerusalem itu Yesus datang sebagai tamu, karena Yesus kan orang Nazaret. Dan waktu dia datang ke Yerusalem, dia sudah pernah meramalkan itu waktu dia berbicara dengan para rasulnya. Kita ingat dalam cerita di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku? Lalu kemudian dia tanya kepada muridnya, katamu siapakah aku? Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, terima kasih Petrus, tapi bukan engkau, Tuhan yang berbicara itu dalam dirimu. Lalu Yesus bicara tentang dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita. Dan apa yang terjadi? Petrus tarik dan menegur. Sekiranya itu tidak terjadi padamu. Tapi Yesus bilang apa? Petrus, enyalahai engkau iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Artinya apa? Yesus harus pergi ke kota Yerusalem, harus menderita di sana dan bangkit di sana. Dan itulah yang kita rayakan dalam Pekan Suci. Dimulai dari tadi Pak Mike itu sudah singgung, Yesus itu sebelum masuk kota Yerusalem, dia pergi karena dia tidak punya keluarga, tidak bisa bayar hotel, tidak bisa bayar penginapan, karena Yerusalem itu kan kota elit. Maka dia nginap di rumah siapa? Marta, Maria, Lazarus. Itu di Betania. Betania itu kalau kita lihat di peta secara geografis, ini lembah Kidron, ada ada Taman Getsemani. Di sebelah sini tuh ada Bukit Sion, itu namanya Yerusalem, kota Yerusalem. Nah, di lembah Kidron ini di sebelahnya ada Taman Getsemani, lalu ada bukit naik begini itu namanya Bukit Zaitun. Jadi lembah Kidron itu ada di antara Bukit Zaitun dan Bukit Sion. Nah, di Bukit Zaitun ini, di belakangnya itu ada kota Betania. Itu kota yang waktu kami pergi tahun 2014 itu, kota itu tidak dimiliki oleh Israel, tidak dimiliki oleh Palestina. Gantong begitu posisinya. Disitulah tempat Marta, Maria, Lazarus. Dan karena mereka dekat, Yesus waktu mau ke kota Yerusalem, numpangnya di rumah Marta, Maria, dan Betania. Kenapa? Karena disitulah dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Dan Lazarus ini sudah mati 4 hari. Dan menurut adat Yahudi, batas orang akan hidup kalau sudah mati itu 3 hari. Tapi Lazarus ini 4 hari masih bisa hidup. Itu dia sudah busuk. Dan tidak mungkin akan hidup lagi. Tapi Yesus yang menghidupkan Lazarus. Dan kesuksesan Yesus menghidupkan Lazarus, itu menjadi berita heboh. Dan inilah awal dari rasa sakit hati orang Yahudi yang berpikir untuk cepat-cepat menyalibkan Yesus. Kenapa? Jangan biarkan orang ini hidup, karena kalau dia hidup, popularitas kita hilang. Dia akan menjadi raja, dia akan dipuji, dia akan memiliki banyak pengikut. Maka orang ini harus segera dibunuh.
Itu dasarnya. Jadi rasa iri dan sakit hati kaum-kaum elit di kota Yerusalem yang memang tidak suka Yesus itu jadi besar. Dan kemudian kita ingat dalam cerita, Yesus kan mau pergi ke kota Yerusalem. Dan dari Bukit Zaitun, jalan dari rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus, itu di Bukit Zaitun ada satu gereja namanya Gereja Yesus Menangis. Dan kalau dari Bukit Zaitun itu bisa dilihat kota Yerusalem di sebelah, tapi melewati lembah Kidron. Dan dari Bukit Zaitun itulah Yesus menangisi kota Yerusalem, makanya di gereja itu ada namanya Gereja Yesus Menangis. Nah, pada hari Minggu Palma, Yesus masuk kota Yerusalem. Setelah dia menangisi kota Yerusalem, dia turun-turun ke lembah Kidron, dan orang yang telah menyaksikan dia membangkitkan Lazarus dan menyembuhkan banyak orang sakit, itu masa-masa kaum Kusam itu. Mereka itu senang dengan Yesus dan menganggap Yesus sebagai raja. Bagaimana tidak jadi raja? Orang sakit dia sembuhkan, mujizat dia bisa buat. Orang mati ini sudah 4 hari dia bangkitkan. Itu kan hebat. Maka orang mengeluk-elukan dia raja, dan kemudian dia digadang-gadang sebagai raja di Yerusalem, sebagai raja Israel. Maka ketika Yesus masuk, orang semua senang masa itu. Ambil semua daun palem di jalan, lalu arak-arakin Yesus masuk kota Yerusalem. Iblis bekerja di hati orang yang suka dengan Yesus, termasuk Yudas. Maka ketika Yesus sudah masuk kota Yerusalem, kan situasi jadi kacau. Yang suka Yesus mereka eluk-elukan, yang tidak suka Yesus sibuk berkonspirasi untuk menjatuhkan dan menyalibkan Yesus. Maka Yesus menyingkir ke lembah Sungai Kidron, dan kisah sengsara itu kan ada. Dia berdoa di Taman Getsemani. Itu kita rayakan pada Kamis Putih. Di situ ada pergulatan besar antara Yesus dan Bapa. Bapa bilang, saya mau menyelamatkan dunia dengan memakai engkau sebagai alat. Tapi dengan harus memanggul dan mati di salib. Yesus kan merasa, wah, pertaruhan gengsi juga nih. Masa saya anak Allah? Saya harus menderita, mati di salib. Di manakah kekuasaan saya? Tapi Allah bilang, kau harus melewati jalan itu untuk bangkit. Ya, setelah semalam suntuk bergulat, lalu akhirnya Yesus pasrah dan bilang apa? Ya Bapa, kalau saja Bapa mau, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu yang terjadi. Ya, kehendak Bapa, dia harus diadili di hadapan Pilatus, harus memanggul salib ke Golgota, mati di Golgota. Dan bagaimana cara mendapatkan Yesus? Tidak ada satupun yang berani menangkap Yesus dan bisa menangkap Yesus. Makanya dalam Injil-Injil Minggu Sengsara itu kita mendengar cerita, banyak orang yang tidak suka dengan Yesus, mau tangkap dia, mau lempar dia di tebing, tapi Yesus jalan lewat saja. Kenapa? Saatnya belum tiba. Dan pernah saya bilang, Yesus itu mati bukan karena mereka sukses menyalibkan dan mematikan Yesus. Bahkan sampai di Golgota, lambung Yesus mau ditikam pun, bukan karena itu Yesus mati. Tapi karena dia menyerahkan kembali roh kepada Bapa ketika berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru Yesus mati. Mati karena menyerahkan nyawa kepada Bapa, bukan karena dipukul, ditendang, disalibkan, dan ditusuk tombaknya oleh serdadu. Bukan, tapi karena kehendak Allah. Nah, peristiwa ini kita kenangkan dalam Pekan Suci. Dan setelah Yesus mati, dipangku di pangkuan Maria, diminyakin, dikuburkan, dan hari ketiga dia bangkit. Nah, Pekan Suci adalah pekan kita merayakan misteri Yesus masuk kota Yerusalem, Yesus bergulat di Taman Getsemani, dan Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir dengan para muridnya sebelum dia menderita. Kenapa mengadakan malam perjamuan terakhir? Karena perjamuan itu adalah kekuatan untuk dia bisa menderita. Perjamuan itu adalah kekuatan untuk dia bisa menjaga persaudaraan dan persahabatan dengan para murid. Makanya ada pembasuhan kaki, simbol pelayanan, ada warisan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai petugas liturgi harus mempersiapkan diri mulai sekarang ikut misa. Itu adalah modal dan kekuatan untuk kita bisa membantu
jadi rekan kerja Allah. Jadi sering saya bilang, jadi petugas pastoral, DPP, lingkungan, tim kerja, KBG, tidak ikut misa. Itu kau kerja pakai roh apa? Jadi kita perlu memasukkan diri dengan roh Tuhan untuk berkarya. Dan satu pekan ini, satu pekan yang sangat menentukan, dan Tuhan mau pakai kita untuk mengambil bagian supaya apa yang terjadi dengan Yesus 2000-an tahun yang lalu, coba kita maknai dalam konteks kita yang hidup sekarang. Maka nanti selama pekan ini, ada yang berfungsi sebagai Pilatus, ada yang berfungsi sebagai Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, Veronica, ada yang berfungsi sebagai para rasul, macam-macam. Dan kita petugas liturgi itu adalah tangan kanan Tuhan yang tidak kelihatan, untuk menampakkan apa yang pernah terjadi 2000-an tahun lalu itu di kota Yerusalem. Maka seluruh tugas dan karya pelayanan kita dalam misa itu adalah alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan lagi peristiwa itu. Kita itu seperti pelaku-pelaku, bukan drama, tapi kisah yang pernah terjadi dengan Yesus di Yerusalem pada 2000-an tahun yang lalu. Bagaimana supaya kita berlaku persis seperti yang mereka buat? Maka kita harus membiarkan diri dijiwai oleh roh yang sama menjiwai mereka pada waktu itu. Makanya perlu kita diberikan spiritualitas. Spiritualitas artinya membuka diri kita supaya kita menjalankan tugas bukan saja karena kemampuan dan profesionalis kita, tapi juga karena roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga bukan lagi aku, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam diriku. Itu maksudnya. Jadi bukan lagi aku, tapi Tuhan yang bekerja dalam diriku. Apalagi kalau kita merayakan Ekaristi, nanti baca di bukunya Scott Hahn, itu Ekaristi adalah perjamuan surga yang ada di dunia, perjamuan surga yang bisa kita rayakan di dunia. Makanya tadi waktu di gereja, saya bilang, kenapa Mas Dinar harus jalan begini? Juga petugas lektor tuh harus mulut tertib. Itu kan? Kenapa? Mas Dinar itu adalah simbol malaikat Tuhan yang mengadakan perjamuan di surga, dan ketika perjamuan surga itu dalam Ekaristi kita rayakan di dunia, maka Mas Dinar itu adalah malaikat yang diutus Tuhan dari surga untuk menghiasi altar Tuhan. Makanya hiasan altar itu paling penting, bunga itu simbol. Bunga itu simbol ungkapan hati umat yang berbunga-bunga untuk menyelimuti altar Tuhan. Tapi bunga yang hidup itu anak-anak Mas Dinar. Makanya saya kasih tahu anak Mas Dinar, kamu itu tugas yang tidak pernah ada di dunia, dan bersyukur kalau anak itu pernah jadi Mas Dinar, tapi merasa malanglah kalau punya anak dan tidak pernah jadi Mas Dinar. Kenapa? Itu adalah kesempatan anakmu sesekali jadi malaikat. Dan kalau mereka sudah sering jadi malaikat dengan Mas Dinar di gereja, mereka mati tidak setakut. Orang sudah tahu dan tanda, Tuhan sudah tahu, oh ini dia sering Mas Dinar. Glory ini kecil pendek begini, tapi dia sering atur orang Mas Dinar. Tuhan langsung catat, memang ini anak nih. Ini dia sudah biasa jadi malaikat di dunia. Sudah otomatis masuk surga, tidak usah takut. Dan begini Bapak Ibu, di gereja itu kan Yerusalem surgawi. Jadi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yerusalem itu untuk kita adalah gereja. Maka ketika kita masuk gereja, kita masuk kota Tuhan yang adalah Yerusalem. Nah, di Yerusalem ada banyak orang yang berkepentingan. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang munafik, ada juga Yudas. Dan kalau kita pergi ke gereja, jangan berpikir semua umat yang datang itu umat baik-baik saja. Pasti di dalamnya ada kaum Farisi, ada ahli Taurat, ada Yudas juga. Dan mereka adalah penonton untuk kita melayani. Maka jangan heran kalau kamu melayani, akan ada banyak orang yang menonton dan menilai. Kadang-kadang umat datang bukan mengikuti perayaan, tapi menilai Mas Dinar, lektor, kor, petugas. Nanti keluar misa, dia sibuk omong petugas. Nah, itulah kalau orang Farisi yang datang gereja begitu. Makanya kamu itu harus jaga image dalam pelayanan. Jangan kusuk-kasak sembarang. Nanti orang bilang, itu anaknya siapa sih Mas Dinar, huku haka tidak jelas di depan tuh. Itu jadi persoalan lagi, pulang diomongin, setelah itu kamu takut lagi Mas Dinar lagi karena takut orang omong. Itu.
Jadi jangan berpikir di gereja itu orang baik-baik saja. Makanya kita itu siapkan diri baik-baik. Memang paling utama bukan takut diomongin orang, tapi kita mau menginvestasi surga. Kita itu bertugas jadi mesdinar, jadi lektor, jadi mazmur, dirgen, kor, prodiakon, tatib. Itu kita alat di tangan Tuhan. Nanti saya kasih tunjuk di kamu, dasar kita sucinya, kenapa kamu dipakai oleh Tuhan, dan bagaimana membawakan diri supaya kita itu bisa jadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Yang mau saya sampaikan sekarang itu begini, misa itu perayaan surga yang ada di dunia. Maka kita yang bertugas adalah alat-alat di tangan Allah. Dan karena kita alat di tangan Allah, boleh kita punya kemampuan, tapi yang paling utama, menyerahkan diri supaya Tuhan yang memampukan kita. Tadi di gereja, saya lupa bawa. Saya sebelum misa, ada satu teks doa yang selalu saya pakai untuk berdoa. Walaupun sudah siap, misa tiap hari, sudah biasa. Tapi saya merasa belum kuat kalau saya belum pakai doa itu. Dan itu saya selalu doakan sebelum saya misa. Supaya saya rasa safe begitu. Rasa safe dan safe. Jadi, kamu juga begitu, harus membiarkan roh Tuhan bekerja di dalam dirimu, supaya dalam keterbatasan dan kelemahan manusiawi kita yang tidak mampu, Tuhan yang akan memampukan kita. Maka hidup rohani itu penting, iman itu penting, dan lakukanlah segala tugasmu sebagai ekspresi iman. Dan apapun tugas dan tanggung jawab yang kamu berikan adalah cara kamu berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah jaga dan rawat hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana kita membalas cinta Tuhan kecuali dengan memberi diri. Waktu rekoleksi saya bilang, jangan berpikir Tuhan minta apa yang kita punya, barang, uang, dan kekayaan untuk diberikan sebagai persembahan. Tidak, persembahan terbesar adalah diri kita. Bukan diri kita yang sempurna dan kudus, tapi diri kita yang berdosa. Makanya di Mazmur itu ada tulisan, Tuhan suka orang yang mempersembahkan diri dan hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina. Jadi justru karena kita berdosa, kita mau mempersembahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan selalu mau pakai orang berdosa. Tuhan selalu mau pakai orang berdosa. Orang yang menganggap diri suci, kudus, dan sempurna, itu adalah cerminan orang angkuh yang Tuhan tidak suka mau pakai. Tuhan hanya mau pakai orang yang rendah hati, tulus, mau, walaupun tidak mampu. Nanti Tuhan kasih Roh Kudus untuk memampukan kita. Jadi sekarang kosongkan dirimu, biarkan roh Tuhan bekerja dari dalam dirimu, karena Tuhan mau pakai kamu untuk perayaan Pekan Suci. Tidak ada lagi Yesus seperti yang terjadi 2000-an tahun lalu. Kalau dalam liturgi, Yesus itu hadir dalam diri imam yang memimpin perayaan. Dan mesdinar, lektor, mazmur, petugas itu adalah pembantu-pembantu imam. Dan tempat suci di dalam gereja itu ada di tabernakel. Itu namanya mesbah. Dan di mesbah itu ada altar. Yang bisa ada di altar cuma imam. Tapi kalau kamu sampai bisa dekat dengan altar, itu karena kamu membantu imam menjadi prodiakon, menjadi lektor, menjadi mesdinar, kor, tatib, dan tugas-tugas lain. Semua petugas ini kan mau jadi rasul, mau jadi pasio, kan nanti di altar semua kita. Dan itu tempat suci dalam gereja. Tidak sembarang sebenarnya masuk di tempat itu. Tidak sembarang. Hanya orang-orang khusus. Dan di gereja dalam perayaan hanya ada 2 tempat penting yang menjadi simbol perayaan liturgi. Apa itu? 1 altar, 2 mimbar sabda. Jadi mesdinar lebih banyak ke altar bersama prodiakon karena kamu malaikatnya. Makanya nanti harus jadi malaikat benarannya. Jangan ke sana kamu sibuk garuk-garuk. Tidak ada malaikat garuk-garuk selama misa. Yang lain beberapa kali saya lihat mereka ngobrol lagi. Untuk apa kamu latih kalau waktu kamu tugas baru kamu diskusi lagi. Nanti kau ke sana, kau ke situ. Tidak ada kesempatan lagi untuk diskusi begitu. Makanya perlu latihan. Supaya kamu betul di situ. Seperti malaikat lewat lah. Malaikat lewat. Nanti Roh Kudus akan menuntun kita. Kemudian orang yang hanya bisa ke altar itu hanya orang-orang khusus. Itu juga perlu dilantik. Kenapa waktu itu saya bilang, mesdinar sudah lantik atau belum? Ragu-ragu jawab.
Harus. Orang mau baptis dia lantik. Kenapa lantik? Nanti saya kasih tahu di kitab suci. Kita ini semua manusia lama dan manusia duniawi. Dengan pelantikan kita jadi manusia baru dan manusia surgawi. Ada di kitab suci, nanti saya kasih tunjuk. Kemudian mimbar sabda. Mimbar sabda itu tempat sabda Allah itu dikumandangkan. Allah loh yang bersabda, kita hanya membantu membaca. Dan secara liturgis, orang yang jadi lektor itu harus siap lahir dan batin. Kenapa tadi di gereja saya bilang, tidak bisa kalau setiap hari mulut kita pakai untuk gosip, tiba-tiba jadi lektor. Masa mulut yang sama dipakai untuk mewartakan kejelekan dan kebaikan. Harus tertib, karena mulut itu kita pakai untuk mewartakan sabda. Memang mulut itu bahaya. Ada yang pernah bilang begini, Romo, saya mau terima hosti langsung pakai mulut gini kan? Saya bilang, kenapa tidak pakai tangan? Saya rasa tangan saya tidak pantas untuk terima komuni. Lalu saya bilang, ya nanti habis gereja kita omong lagi. Saya bilang, mana yang kamu rasa lebih pantas? Kamu mulut itu setiap hari omong anjing, setan, apa segala macam. Mungkin omong orang lagi. Sementara tangan kamu banyak buat baik. Lalu kamu bilang, tanganmu lebih tidak layak menerima hosti daripada mulutmu. Bukankah mulutmu itu lebih jahat daripada tanganmu? Iya ya, apalagi begini, tidak sopan. Masa kau terima pakai mulut? Setelah itu sisa ludah di mulutmu masuk lagi di tangan kami dan kami pakai untuk bagi orang lain. Jadi lain kali biar sorong tangan saja ya, kecuali situasi khusus karena orang sakit atau karena tangan tidak ada. Artinya begini, kadang-kadang kita itu menganggap sesuatu itu sesuai kemauan kita, tapi tidak benar secara liturgis. Maka tugas kita juga, ini tugas liturgi. Tidak bisa bilang ikut suka-sukanya saya, harus ikut aturan liturgi. Jadi kita itu tata perayaan Ekaristi. Di dalam tata perayaan Ekaristi ada tata gerak, ada tata tertib, ada tata ruang. Ruang mana saja yang bisa kita layani. Kemudian mimbar sabda. Kenapa kemudian saya pindah podium sabda itu lebih ke tengah? Karena itu dua sentral dari perayaan, altar dan mimbar sabda. Jangan sembunyi di sudut-sudut itu kayak kita tendangan sudut sepak bola saja. Makanya saya pindahkan ke tengah, karena itu dua sentral, sabda Allah dan santapan. Dan kamu adalah orang-orang yang membantu sabda Allah dan santapan itu terjadi supaya orang betul mengenang ini memang terjadi bersama Yesus beberapa tahun lalu. Sedangkan umat yang lain itu seperti yang saya bilang, ada yang jadi penonton, ada yang betul-betul kusuk, ada yang jadi pengamat, ada yang jadi peliput. Yang sudah ikut pembekalan para kaling, para pengurus KBG dan tim kerja sudah mengerti tingkat umat kita. Siapa yang jadi penonton, siapa yang jadi peliput, siapa yang jadi komentator. Penonton itu datang misa hanya nonton tok dari awal sampai akhir. Malah dia bengong lagi lihat orang. Kita mau marilah berdoa, dia menguap. Tuhan bersamamu. Kan orang jawab, dan bersama rohmu. Ada yang lain. Tuhan bersamamu. Masih sibuk urus rambut. Lihat lagi di HP, lipstik masih aman. Tidak. Sudah, Tuhan bersamamu loh. Tuhan bersamamu. Bukan HP bersamamu. Atau tangan urus rambutmu, kan tidak begitu toh? Apalagi ini ya, mau masuk doa syukur agung. Itu doa syukur agung. Dimulai dengan privasi. Privasinya bagaimana? Imam memulai, Tuhan bersamamu. Artinya, biarkan dirimu Tuhan betul-betul masuk sudah. Karena mau masuk saat-saat penting ini. Ada yang lain sibuk teks lagu, ada yang lain masih mau terima HP keluar. Loh, nanti tunggu lagu kudus masuk lagi. Hai, apa itu? Lagi makanya saya bilang ini bukan festival, ini bukan parade dunia. Ini liturgi, perayaan iman. Jadi privasi itu mulai dengan Tuhan bersamamu. Setelah itu imam buat tangan begini, agak sedikit naik. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah masuk, biarkan Tuhan mengarahkan hati kita kepadanya. Makanya, Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan. Itu kita arahkan hati sudah kepada Tuhan. Supaya
silakan setelah mengarahkan hati kepada Tuhan, imam lalu marilah bersyukur. Tangannya makin naik gitu ini. Pertama, Tuhan bersamamu, agak di bawah. Habis itu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan lebih tinggi. Lalu kemudian marilah bersyukur kepada Tuhan. Ajak lagi semua umat, mari kita bersyukur. Makanya tangannya begini. Lalu kita doakan privasi. Kamu perhatikan, doa privasi itu doa para kudus di surga, doa para malaikat. Makanya di ujung privasi itu ada kata-kata, bersama para kudus dan para malaikat di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi, kudus, 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 kan? Jadi itu sudah seperti kita di surga itu. Jangan lagi kusuk kasak, keluar masuk dan kebelet waktu itu. Apalagi petugas, sudah semakin kusuk. Mesdinar apalagi itu kan sudah, itu momennya mesdinar beraksi sudah. Jadi sopan, apa semua. Jangan lagi garuk-garuk yang lain-lain yang tidak perlu. Jangan lagi diskusi-diskusi, nanti kau ambil ini, saya ambil itu. Tidak, itu gunanya kamu latihan. Nah, masuk doa syukur agung, semakin kusuk, semua harus hening, diam. Di situ ada banyak gestikulasi namanya. Gestikulasi itu tata gerak tubuh. Kapan kita membungkuk, kapan kita tunduk, dan perhatikan. Ini seringkali sudah dikasih tahu tapi orang kurang perhatikan. Mulai dari kita petugas yang perhatikan. Waktu imam berdoa begini, kan gini. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu. Itu namanya doa epiklesis. Pencurahan roh agar Roh Kudus datang mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dengan penumpangan tangan. Lalu mesdinar itu goyang lonceng, artinya ingatkan umat itu supaya ini sudah fokus sudah. Itu gunanya lonceng itu. Makanya mesdinar harus perhatikan betul kapan itu goyang. Dan umat kalau sudah dengar goyang lonceng, itu sinyal untuk mengingatkan kita, fokus sudah. Perhatikan sudah, ini sudah kita mau masuki hal-hal penting. Lalu dilanjutkan dengan doa syukur agung, ada konsekrasi. Konsekrasi. Konsekrasi itu setelah itu hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, kan sudah jadi tubuh dan darah Kristus. Maka sopan santun mulai ada. Imam ambil hosti yang sudah menjadi tubuh. Lihatlah anak domba Allah. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku. Bukan hosti lagi itu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah tubuhku. Ketika Yesus bilang inilah tubuhku, kita sama-sama melihat itu tubuh. Kan dia bilang inilah. Kamu lihat sudah, ini. Maka waktu imam angkat, bukan kita tunduk. Karena hostinya tidak ada di bangku. Ada yang kita angkat hosti, dia tunduk begini. Kau lihat itu barang itu. Ini sudah dibilang, lihatlah. Itu. Jadi semua pandangan diarahkan ke hosti dan anggur. Lalu kemudian baru pas imam berlutut, bolehlah kamu ikut tunduk. Begitu kan aturannya itu. Jangan pas diangkat kamu tunduk, itu bertentangan karena punya arti. Begitu juga dengan anggur. Dan bagian anggur itu terakhir kata-katanya ini, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu adalah kata-kata Kamis Putih malam perjamuan terakhir. Maka kalau kita kangen dengan Yesus, harus melakukan Ekaristi. Kalau tidak, itu warisan utama dari Yesus. Makanya saya bilang, bersyukur kamu jadi Katolik, karena ada warisan Ekaristi. Itulah pengikut Kristus yang benar. Karena Ekaristi itu warisan yang diwariskan oleh Yesus. Kalau mau menjadi murid Yesus, harus merayakan misa. Dan hanya Katolik yang punya misa, dan hanya di dalam Katolik kamu bisa jadi mesdinar dekat altar, toh. Setelah itu, kalau kemudian ada yang dulu rajin mesdinar, tiba-tiba lari ke lain agama karena cinta, berarti dia memang tidak menghayati betul dia jadi mesdinar. Action saja, lupa masuk rohnya. Kalau rohnya masuk, pasti dia kuat. Tapi karena mau tampil saja, ya rohnya tidak ada. Jadi itu maksudnya kita itu dibekali dengan kerohanian. Supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Begitu juga bacaan. Jadi lektor, tidak sembarang orang jadi lektor. Kita di Seminari Tinggi tanya frater itu, butuh latihan dan pelantikan untuk orang jadi lektor.
Karena itu dia akan membacakan kata-kata Tuhan dalam bacaan. Apa yang Tuhan omong, Tuhan pakai mulut kita untuk berbicara. Maka secara liturgis, kalau orang baca bacaan, umat itu bukan baca ruah. Itu pewartaan. Semua pandangan tertuju ke apa yang sedang dibacakan. Dan sikap liturgis selama bacaan itu, orang duduk, tidak berdiri. Karena dia siap mendengarkan sabda. Makanya orang duduk. Nanti kenapa Injil harus berdiri? Nanti kita bicara di tempat lain ya. Yang penting intinya begini. Semua tata gerak dalam tata perayaan Ekaristi itu ada makna simboliknya. Dan kamu adalah orang yang menggerakkan orang untuk berliturgi secara benar. Makanya kamu perlu siap diri dengan baik, dijiwai oleh roh. Dan karena waktu bacaan itu umat semua diharapkan mengarahkan perhatian kepada apa yang kita baca, tidak lagi baca ruah, tidak lagi lihat di HP, kecuali kalau dia tuli, maka perlu lektor itu siap. Lektor itu membahasakan apa yang dikatakan oleh Allah, seolah-olah Allah sedang berbicara dengan umatnya. Makanya kenapa perlu persiapan supaya lektor itu ada kontak dengan pendengar. Bukan dia baca, jadi pembaca lektor, baca ukur kuat dari awal sampai akhir, sampai dia lupa dia baca untuk siapa. Kita baca untuk orang, beda dengan kita baca untuk diri sendiri. Kalau baca untuk diri sendiri, tunduklah sampai dengan tertidur juga tidak apa-apa. Tapi kalau baca untuk orang, jaga kontak dengan orang yang mendengar. Maka perlu latihan, menguasai dan menjiwai bacaan, supaya kita itu betul-betul enjoy membacakan. Kalau kita tidak siap dan tidak ada Roh Kudus, yang terjadi kita grogi. Nanti grogi itu begini, Roh Kudus tidak bekerja, kita bingung antara mau kontak dengan umat atau mau lihat bacaan. Hasilnya apa? Kalang kabut. Seringkali begitu kan? Kalang kabut. Kalau orang grogi pasti kalang kabut. Dan kalau orang grogi sementara baca, terus orang ini mau dengar apa? Kan sabda Allah ini. Hasilnya apa? Hasilnya jadi sandiwara. Jadi untuk jadi petugas, lektor dan lain-lain perlu siap. Seperti yang saya bilang, saya sendiri juga malam itu baca bacaan. Tapi habis itu siap. Kamu lihat kalau sebelum baca Injil, saya pergi ke depan tabernakel itu ada doanya. Setiap hari loh saya baca kitab suci. Setiap hari saya misa. Tapi setiap hari saya rasa bahwa kalau tidak ada persiapan, tidak bisa saya merayakan misa. Apalagi kamu nih tunggu hari raya baru bertugas ya. Tiba-tiba tampil begitu dengan hebat. Tidak. Kita butuh persiapan. Dibekali secara rohani dan secara jasmani. Akhirnya, saya mau sampaikan ini dasar kitab suci. Kenapa Tuhan pakai kita. Kenapa kita kemudian menjadi alat berharga di mata Tuhan. Dan kenapa perlu persiapan. Ini dia. Saya baca dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Bab 3. Ayat 1 sampai 9. Sebenarnya saya sudah siapkan di laptop ini supaya kita bisa lihat di situ, tapi error tadi. Artinya Tuhan mau bilang, jangan dulu pakai itu alat elektronik, saya mau pakai saya punya buku. Ini kan kitab suci. Jadi kamu itu kalau mau baca kitab suci, kalau dalam keadaan darurat di jalan, bolehlah lihat di e-Katolik. Tapi definisi kitab suci itu ada kitabnya. Ada kitabnya, kitab yang suci. Makanya saya kemana-mana itu selalu bawa buku begini juga. Saya punya kitab suci kecil yang saya selalu bawa. Kenapa? Percaya itu suara Tuhan ada di dalam dan ada kekuatan. Di HP ini, banyak kita punya HP ini kan. Ada yang taruh film porno, ada yang TikTok, jingkrak-jingkrak, macam-macam lah. Masa kemudian itu disebut kitab suci? Walaupun ada bacaan, itu bukan kitab suci. Belum lagi taruh nomor judi online di dalam. Lalu itu kitab suci. Ini kitab sucinya. Makanya kalau ada kegiatan saya cenderung mau bawa kitab begini. Dalam keadaan presentasi baru kita bisa lihat di media-media seperti itu. Tapi aslinya ini lebih kuat. Kenapa kemudian kalau habis baca Injil tuh ada buku khusus kan? Itu kan isinya Tuhan Yesus. Kenapa Romo sebelum baca buat begini, baru taruh begini. Itu kan Yesus itu dengan kata-katanya di dalamnya. Bukan sekedar buku. Kemudian setelah baca nanti kita kecup lagi. Karena bukan soal kata-katanya, tapi Yesus yang hidup lewat kata-kata. Jadi sekarang saya baca untuk kita
mengetahui bahwa tugas pelayanan kita selama pekan suci juga tugas-tugas lain dalam gereja itu ada dasar kitab sucinya. Biar kita tidak pikir ini hanya sekadar diminta oleh seksi liturgi dan hitungan. Bukan, Tuhan mau pakai kita karena Tuhan melihat hati kita lebih baguslah dari orang lain untuk melayani di pekan suci. Banyak umat sekitar 4.000, tapi hanya 167 yang Tuhan mau pakai. Kamu harus bersyukur dan bangga untuk kesempatan ini dan karena Tuhan mau pakai kamu. Tidak ada lagi Paskah 2025, hanya kali ini. Jadi siap diri baik-baik dan inilah kata Tuhan untuk Anda. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi petugas, jangan sampai kamu masih berselisih. Harus berani memaafkan, jangan bertugas dengan dendam. Masih ada dendam dengan orang. Dan sebelum kamu bertugas, kamu itu manusia duniawi. Tapi dengan bertugas, kamu menjadi manusia surgawi. Ingat itu. Apa tadi saya bilang? Perayaan Ekaristi adalah perayaan surga yang ada di dunia. Makanya semua yang terlibat itu jadi manusia surga yang ada di dunia. Kita dipakai untuk itu. Makanya harus steril kita. Jadi kamu jadi manusia rohani, bukan jasmani lagi. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Artinya, jangan lagi bilang, saya kelompok ini, saya kelompok itu, saya bertugas karena saya lingkungan ini. Bukan. Kita itu bagian dari satu keseluruhan. Tidak ada pemisahan. Tidak ada kelompok-kelompok lagi. Kita itu satu dalam pelayanan. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kan gitu bahasa moto Bapak Uskup punya, Uskup kita. Jadi, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Untuk kita begini, itu kan kata-kata Paulus. Paulus yang menanam, kita yang menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Kamu ditentukan oleh seksi liturgi mungkin, atau lingkungan mungkin jadi petugas. Itu menanam. Siapa yang menyiram? Ini, kita sedang menyiram ini. Biarkan Allah yang memberi pertumbuhan. Siramannya apa? Siraman rohani seperti ini, bejangan dari pembimbing, latihan itu siram. Sama dengan kita tanam bunga, kalau sudah tanam dan tidak dirawat dan disiram, tidak akan segar. Nah, kamu ini sudah ditanam dengan ditentukan. Disiramlah dengan hal seperti ini, dengan latihan, dengan bejangan. Itu gunanya persiapan. Untuk kita disiram supaya tetap segar. Jangan sampai waktu latihan kamu segar, pas tampil sudah loyo. Itu awas begitu. Makanya kalau Romo itu tidak pernah tidak pernah ikut geladi saya. Kenapa? Saya kan sudah terbiasa, itu pekerjaan saya setiap hari dan setiap tahun. Kamu kan baru, yang dilatih itu kamu yang baru. Saya ikut saja kalau panduannya sudah begitu. Dan yang paling penting, jangan sampai nanti saya punya tenaga habis waktu latih kamu. Pas perayaannya saya sudah loyo. Biarkan saya lebih segar, supaya imamnya itu lebih segar daripada. Kalau kamu lihat kami imam segar, pasti kamu semangat. Kalau kamu lihat kami loyo, pasti kamu juga loyo kan? Makanya itu jaga kesegaran dan kebugaran. Saya sendiri untuk persiapan hari raya itu banyak istirahat, olahraga, jaga waktu istirahat supaya tetap bugar dan sehat. Kata orang kesehatan tidak cukup sehat karena banyak orang sehat tapi tidak bugar. Yang perlu itu sudah sehat, bugar. Banyak nggak? Itu kan semua sehat-sehat tapi kelihatan loyo-loyo dan tidak bugar kan? Nah, kita itu sehat dan bugar. Jadi jasmani kita rawat, bodi tetap dijaga, urat tetap berjalan dengan baik, pijit juga perlu supaya wajah segar. Tapi kesegaran rohani harus perlu karena
kita perlu manusia rohani. Jadi karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini kata kunci. Kita itu mengabdi dengan melayani tugas ini, itu ada upahnya. Apa upahnya? Bukan angpau, tapi apa? Tuhan punya mata tidak tertutup untuk membuka rahmat untuk kamu. Di kemudian hari, yang penting kamu lakukan tugas ini dengan cinta dan iman. Yang oleh Santo Paulus dibahasakan omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih, dengan cinta sebagai ekspresi iman. Nanti banyak rahmatnya. Mungkin cerita sepintasnya begini. Yang jadi Yesus di tablo sekarang itu kamu tahu. Dulu dia belum punya kerja. Kamu pasti tidak, ada yang sudah dengar cerita tapi ada yang belum. Tapi pasti kamu heran kenapa Romo tahu. Jadi dia itu belum punya kerja sebelumnya, Joe ini. Lalu dia mau jadi Yesus untuk tablo. Setelah dia mau jadi Yesus untuk tablo, tiba-tiba ada bos yang cari sopir pribadi. Lewat umat kita. Lalu dia direkomendasikan. Setelah itu dia jadi sopir pribadi. Hal yang kemudian membuat dia makin percaya menjalankan fungsi sebagai Yesus di tablo. Dan dia bilang, apa kamu kalau mau pukul saja, karena saya mau menghayati ini. Ini contoh. Gini, kalau kita lakukan sesuatu dengan cinta dan iman, upahnya pasti ada. Jangan berpikir tidak ada upah. Yesus bilang apa? Santo Paulus bilang apa? Pekerjaan untuk Tuhan memang tidak ada upah. Memang tidak ada upah, tapi bukan tidak ada rahmat. Kita memang tidak terima upah, tapi kita terima rahmat. Rahmat itu lebih besar dari upah. Banyak orang yang bekerja dapat upah, tapi belum tentu dirahmati. Tapi orang yang dirahmati, biar upah sedikit, dia tetap bahagia kan? Nah, itulah pelayanan ini. Dan yang paling penting begini, seperti yang saya bilang tadi, Glory dan teman-teman di Mesdinar, karena rajin Mesdinar, sudah dicatat nama di surga itu. Dan itu kata-kata Yesus waktu dia mengutus muridnya. Waktu murid-muridnya pergi, sukses menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil, mereka pulang dan bilang, Guru, kami sudah sukses, orang sakit sembuh, orang ini. Terus Yesus bilang apa? Sudahlah, kamu bersukaria karena itu oke. Tapi ingat, jangan sombong. Tapi dan yang paling penting, karena itu namamu terdaftar di surga. Nah, kita ini melayani begini Bapak Ibu, siapa yang tidak mau masuk surga? Semua pasti pingin surga. Tapi tidak bisa surga itu kita dapat kalau kita tidak pernah melayani surga di dunia dalam misa. Melayani surga di dunia. Kalau kita sudah terbiasa dengan suasana surga dalam misa, itu pasti kita otomatis masuk surga. Yang penting juga didukung dengan perbuatan. Jangan rajin ikut misa, bahkan setiap hari ikut misa, setelah itu keluar jadi tukang gosip, tukang omong. Nah, itu juga tidak ada masuk surga begitu tuh. Harus menjiwai dan menghidupkan. Jangan baru habis misa keluar, lanjut berkelahi lagi, lanjut bertengkar, lanjut dendam lagi. Itu tidak ada gunanya. Jadi, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Jadi pemberian diri kita selalu ada upahnya. Tuhan tidak pernah tidak merahmati. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita itu kawan sekerja Allah. Dengan tugas-tugas ini, kita dipakai Allah sebagai rekan kerja Allah. Dan ini cocok dengan ide gereja sinodal. Kita bersekutu, berpartisipasi dalam misi, karena kita itu rekan kerja Allah. Itu kitab suci yang pertama. Yang kedua, ini inspirasinya untuk kita. Dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 12 sampai 18. Begini kata-katanya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini, Allah yang bekerja di dalam kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini kata kunci. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
jadi lektor, kor, mazmur, apa segala macam tugas kita itu jangan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah, dengan murah senyum dan wajah ceria. Dan saling melengkapi, jangan saling mempersalahkan. Kamu pasti lihat kalau orang latih kor, ketika orang sibuk saling mempersalahkan, kacau kornya kan? Kalau orang lain salah, kau salah loh. Jalan terus dirgennya di depan. Jadi jangan saling mempersalahkan, saling melengkapi dalam kesalahan. Itu yang saya minta untuk kamu. Begitu juga Mas Dinar. Kamu jangan lihat nanti teman salah, kau salah itu. Jangan. Yang kau lihat dia salah, cepat kamu bantu untuk lengkapin. Kira-kira gitu ya, itu maksudnya. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi kita itu bintang di antara umat yang ada. Petugas itu bintang. Bintang selalu menarik. Dan jadilah pribadi menarik yang menjadi bintang dalam perayaan. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi seluruh pemberian diri kita dan pelayanan harus mengerucut pada sukacita. Membuat kita enjoy dan bersukacita, membuat orang yang mengikuti perayaan bersukacita, sehingga perayaan itu menjadi sukacita bersama dan simbol sukacita abadi di surga. Jadi menjadi petugas liturgi selama pekan suci itu adalah pilihan Allah karena Tuhan percaya pada kemampuanmu, Tuhan melihat hatimu, dan Tuhan mau pakai kamu sebagai alat di tangannya untuk sukseskan perayaan pekan suci kali ini. Karena itu jangan lupa jaga hati, jaga iman, jaga fisik, dan tetaplah membiarkan dan membuka diri terhadap gerakan roh Allah. Karena ini perayaan liturgi, perayaan rohani, bukan festival dan bukan satu tadi yang saya sebut di gereja itu apa? Selain festival tadi apa sudah? Hah? Parade dan apa lagi itu. Jadi kita bukan sedang melakukan pawai ogo-ogo di gereja. Kita itu anak-anak Allah dan malaikat-malaikat Allah yang sedang bekerja dan melayani untuk menghadirkan keselamatan dan kemuliaan Allah dalam perayaan. Ingat, menghadirkan keselamatan dan kemuliaan Allah dalam pelayanan. Itu saja yang bisa Romo saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kamu mempersiapkan diri dengan baik. Banggalah menjadi alat di tangan Tuhan. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Saya ke bawah dulu. Baik, terima kasih kepada pemberkatan dan karena daun palma ini tidak dikumpulkan jadi satu lalu kemudian dibagikan, maka pada pemberkatan daun palma imam hanya memberkati daun palma yang ada di atas meja yang bisa dipakai untuk disiapkan untuk saudara-saudara kita yang tidak sempat bawa. Artinya jangan sampai sengaja. Ya, jangan sampai sengaja tidak bawa biar dapat daun palma yang dari gereja. Tetap bawa. Nah, setelah pemberkatan daun palma, kita ingat dalam cerita di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah aku? Lalu kemudian dia tanya kepada muridnya, katamu siapakah aku? Petrus yang bilang, kau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, terima kasih Petrus, tapi bukan engkau, Tuhan yang berbicara itu dalam dirimu. Lalu Yesus bicara tentang dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita. Dan apa yang terjadi? Petrus tarik dan menegur. Nah, kemudian pada saat komuni seperti biasa, para rasul akan komuni di atas hati imam itu, tidak mungkin turunkan, tetap di atas hati imam. Lalu selanjutnya perarakan untuk bisa. Ya, itu aja salah satu tambahan. Selebihnya akan ada bacakan.
dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah.